Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pia Hidayatul Hasanah dengan NIM 2208060058, Prodi S1 Farmasi, kelas Farmasi B semester 5. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan rancangan proposal saya yang berjudul Identifikasi obat penginduksi kerusakan hati pada pasien hepatitis B di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Latar belakang. Hepatitis adalah satu penyakit yang menyerang organ hati dan umumnya disebabkan oleh infeksi virus seperti HAV, HBV, HCV, HDV, dan HEV. Penyakit ini telah menjadi masalah kesehatan yang signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia yang memiliki tingkat prevalensi hepatitis yang tinggi. Menurut data dari Riset Kesehatan Dasar atau Risetdas, prevalensi hepatitis A, B, dan C di Kalimantan Timur masing-masing mencapai 27,1% atau 8,7% dan 5,2%. Dalam pengobatan hepatitis, seringkali pasien menerima terapi menggunakan obat-obat yang dapat memiliki efek hepatotoksik. Penggunaan obat-obat ini beresiko memperburuk kerusakan hati, terutama pada pasien dengan fungsi hati yang sudah terganggu. Data menunjukkan bahwa di negara maju merupakan penyebab utama gagal hati akut, dengan sebagian besar kasus terkait dengan penggunaan obat-obat tertentu. Rumusan masalah. Apa karakteristik demografi pasien hepatitis yang dirawat di Rumah Sakit Umum Provinsi NTB? Obat-obat hepatotoksik apa yang diberikan kepada pasien hepatitis di rumah sakit tersebut? Berapa persentase pasien hepatitis yang menerima pengobatan dengan obat hepatotoksik? Apa dampak pemberian obat hepatotoksik terhadap kondisi pasien hepatitis? Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi demografi pasien termasuk jenis kelamin dan usia yang dirawat di Rumah Sakit Umum Provinsi NTB. Yang kedua, menentukan jenis dan jumlah obat-obat hepatotoksik yang diberikan kepada pasien hepatitis selama perawatan. Yang ketiga, mengukur persentase pasien hepatitis yang menerima pengobatan dengan obat-obat yang berpotensi merusak hati. Yang keempat, menilai potensi resiko dan dampak pemberian obat hepatotoksik terhadap kondisi kesehatan pasien hepatitis. Manfaat penelitian. Ada 4 manfaat penelitian, yaitu pertama, meningkatkan kesadaran, memberikan informasi kepada tenaga medis mengenai pentingnya mengidentifikasi dan menghindari penggunaan obat hepatotoksik pada pasien hepatitis. Yang kedua, panduan pengobatan menyediakan data yang dapat digunakan sebagai referensi untuk pengobatan pedoman praktik klinis dalam pengobatan pasien hepatitis. Yang ketiga, perbaikan pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan mengurangi resiko kerusakan hati akibat obat-obat yang tidak sesuai. Yang keempat, dasar untuk penelitian selanjutnya menjadi acuan bagi peneliti lebih lanjut mengenai penggunaan obat hepatotoksik dan dampaknya pada pasien dengan gangguan fungsi hati. Kajian teori. Kerusakan hati adalah salah satu komplikasi yang dapat terjadi pada pasien hepatitis, baik itu hepatitis virus A, B, C, D, atau E, maupun hepatitis akibat faktor lain seperti alkohol, obat-obatan, atau penyakit autoimun. Pada kasus hepatitis, selain dari infeksi virus itu sendiri, faktor lain yang berkontribusi terhadap kerusakan hati adalah konsumsi obat-obat yang dapat menginduksi atau memperburuk kerusakan hati. Oleh karena itu, identifikasi obat-obat yang beresiko terhadap kerusakan hati
pada pasien hepatitis sangat penting dalam praktek medis untuk mencegah atau memitigasi komplikasi lebih lanjut. Kriteria inklusi dan eksklusi. Pasien dengan diagnosis hepatitis. Yang kedua, inklusinya pasien yang menerima pengobatan tertentu. Yang ketiga, pasien yang berusia di atas 8 tahun. Yang keempat, pasien bersedia berpartisipasi. Yang kelima, pasien dengan tanda atau gejala kerusakan hati. Eksklusinya yaitu pertama, pasien yang tidak memiliki rekam medis lengkap. Yang kedua, pasien dengan kondisi medis lain yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, seperti penyakit hati kronis yang sudah ada sebelumnya. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desainan eksperimental dengan pendekatan deskriptif. Fokus utama adalah pada pengumpulan data analisis, data yang berkaitan dengan penggunaan obat hepatotoksik pada pasien hepatitis. Yang kedua, populasi penelitian terdiri dari pasien hepatitis yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB. Yang ketiga, sampel diambil menggunakan metode proporsi sampling dengan total sampel sebanyak 77% yang memenuhi kriteria inklusi. Proses penelitian. Yang pertama, tahapan persiapan, yaitu penyusunan proposal penelitian dan mengajukan izin etik ke Komite Etik Penelitian. Yang kedua, mengumpulkan data. Wawancara langsung dengan pasien untuk mengumpulkan data, pemantauan kejadian kardiovaskular dari efek sampingnya. Yang ketiga, analisis data. Data dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif untuk mendeskripsikan karakteristik subjek penelitian. Yang terakhir yaitu penyusunan laporan atau hasil penelitian disusun dalam laporan ilmiah. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Efektivitas penelitian menunjukkan bahwa pengobatan jangka panjang dengan obat-obat antiviral ini sangat efektif dalam menangkal replikasi virus dan mencegah progresi penyakit hati pada pasien hepatitis B kronis. Namun, beberapa pasien mungkin memerlukan terapi seumur hidup karena penghentian pengobatan dapat menyebabkan kekambuhan infeksi. Yang kedua, keamanan. Meskipun TDV sangat efektif, obat ini dapat menyebabkan efek samping jangka panjang seperti gangguan ginjal dan menurunkan kepadatan mineral tulang. Terutama pada pasien dengan faktor risiko tertentu, sebaiknya TAP lebih aman dibandingkan TDV terkait dengan masalah ginjal dan kepadatan tulang. Selanjutnya, penyusunan definisi operasional dan alur penelitian. Definisi operasional. Yang pertama, hepatitis. Yang kedua, obat hepatotoksik. Yang ketiga, pasien. Yang keempat, rekam medis. Yang kelima, penggunaan obat. Alur penelitian. Alur penelitian ini ada beberapa. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan. Yang kedua, penelitian. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, pemilihan sampel. Yang kelima, analisis data. Yang keenam, interpretasi hasil. Yang ketujuh, menyusun laporan penelitian. Dan yang terakhir yaitu diseminasi hasil penelitian. Penyusunan teknik pengumpulan data dan instrumen yang digunakan. Teknik data yaitu studi absorpsional, survei, wawancara, dan studi kasus. Uji validitas dan reliabilitas. Sebelumnya digunakan secara luas instrumen yang digunakan dalam penelitian, misalnya kuesioner atau panduan wawancara. Perlu diuji validasi dan reliabilitasnya. Hasil ini dapat dilakukan melalui uji coba dengan sejumlah sampel. Dengan sejumlah sampel kecil dan menganalisis konsistensi serta relevansi instrumen.
Instrumen yang digunakan yang pertama yaitu kuesioner atau formulir survei, yang kedua panduan wawancara, yang ketiga alat ukur, yang terakhir formulasi pengamatan klinis. Penyusunan RAP dan lini masa penelitian. Penyusunan RAP yaitu rancangan anggaran biaya, rincian semua biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian mulai dari pengadaan, kuesioner hingga publikasi hasil penelitian. Di sini bisa dilihat RAP yang sudah saya tentukan. Selanjutnya lini masa penelitian, yaitu gambaran urutan kegiatan yang akan dilakukan selama penelitian dengan estimasi waktu yang diperlukan. Untuk setiap kegiatan, total durasi penelitian diperkirakan memakan waktu sekitar 7 bulan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.